Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran geografi. Pembelajaran geografi kali ini kita akan membahas mengenai akibat adanya rotasi dan revolusi bumi. Oke, boys and girls 10 IPS. Semoga kabar kalian sehat ya. Kemarin kita sudah belajar materi tentang anggota-anggota yang ada di dalam tata surya. Kalau masih ingat kan ada apa aja? Ya betul, ada matahari, terus ada planet, ada komet, ada asteroid, ada meteor, meteoroid, ya harus bisa bedain ya, yang belakangnya T, yang belakangnya D, sama meteor. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu membedakan apa sih rotasi dan revolusi bumi. Biasanya masih suka kebalik-kebalik nih, bedainnya sama dampaknya apa yang terjadi, ya. Serta dampak yang terjadi adanya rotasi dan revolusi bumi dalam kehidupan. Dan ini ada tambahannya, di buku kalian itu nggak ada, ditambahkan kalian mampu menjelaskan terjadinya gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Kita mulai dari yang pertama, rotasi. Ya, apa itu rotasi bumi? Apa yuk? Ya betul ya, perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi ini, perputaran bumi pada porosnya dari mana arahnya? Dari arah barat ke timur ya. Harus tahu juga nih kalian arah mata angin, utara, terus barat, selatan, timur. Nah, rotasi bumi ini perputaran bumi pada porosnya dari barat ke timur. Berapa lama sih waktunya? Dibutuhkan 23 jam, 56 menit, 48 detik, atau kalau dibulatkan itu menjadi 24 jam atau 1 hari ya. Terus apa aja sih, Miss, dampaknya akibat adanya rotasi bumi? Dampaknya itu pastinya adanya siang dan malam. Kalau kita siang dan malam nih, matahari itu terbit di sebelah mana? Ayo. Matahari itu terbit di sebelah timur ya, dan terbenam di sebelah barat. Terus kok tapi ada kayak seakan-akan matahari gitu, Miss, yang bergerak dari timur ke barat ini. Bukannya tadi dia harusnya bergeraknya dari barat ke timur. Nah, iya ini akibat dari rotasi bumi itu gerak sama matahari, atau seakan-akan matahari bergerak dari timur ke barat. Bukan matahari yang bergerak sebenarnya, tapi bumi. Bumi kita yang berotasi. Sehingga seakan-akan matahari itu bergerak dari timur dan barat, karena timur terbitnya matahari dan barat tenggelamnya matahari. Terus adanya perubahan arah angin, yaitu sesuai dengan hukum Weis-Ballot, bahwa angin itu akan berhembus ke tekanan udara tinggi ke tekanan udara yang lebih rendah, atau suhu rendah ke suhu yang tinggi. Nah, jadi kalau untuk di kutub utara, angin itu ketika mau sampai ke ekuator, arah ke ekuator, dia itu akan membelok ke kanan, sedangkan kalau yang kutub selatan dia akan membelok ke kiri. Tadi ya sesuai dengan hukum Weis-Ballot, angin itu berhembus dari tekanan udara yang tinggi ke yang rendah, atau suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. Ingatin itu. Terus terjadinya pembagian zona waktu di setiap wilayah itu. Di wilayah kita ini ada 24 jam zona waktu ya di seluruh dunia ini. Nah, Indonesia itu punya 3 zona waktu ya. Ada WIB, WITA, dan WIT. Kenapa? Kalian masih ingat kan letak astronomis Indonesia berapa? Yap, 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Lalu 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur ya. Kalau 141 dikurangi 95 derajat bujur, kan kalau bujur itu untuk penentuan waktu ya, sedangkan kalau lintang itu untuk musim. Kita ngomongin yang waktu, bujur ya. 141 dikurangi 95 itu kurang lebih 46 ya, jawabannya 46 derajat. Nah, jadi setiap kelipatan 15 itu akan bertambah 1 jam. Nah, makanya kenapa di WIT, waktu Indonesia Timur, karena memang matahari terbit lebih dahulu di sini ya, maka dia waktunya lebih cepat dulu. Ya, selama 1 jam. Kalau di sini bedanya sama WIB, WIT itu 1 jam, tapi kalau WIT beda sama WIB 2 jam ya. Oke, pasti kalian udah paham ini.
Oke, semoga kalian dapat memahami ya akibat rotasi bumi. Terus juga, kenapa sih, Miss, bumi itu bentuknya gimana? Nah, kan di buku kalian itu ada ya, bumi itu pepat. Pepat maksudnya gimana? Jadi kan bumi itu berotasi pada ekuator ya. Jadi sehingga di ekuator di tengahnya itu menonjol, sedangkan yang di atasnya itu memampat. Kutub utara dan kutub selatannya itu memampat. Jadi bentuk bumi itu pepat disebutnya. Itu juga akibat dari adanya rotasi bumi. Oke, lanjut. Sekarang kita, oh iya, ini ngomong-ngomong belajar geografi, pasti ada kaitannya ya sama Al-Quran juga. Kalian tahu nih surat apa? Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan malam agar mereka beristirahat padanya dan menjadikan siang yang menerangi, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang tadi udah kita pelajari ya, rotasi bumi itu semuanya kehendak Allah gitu ya. Allah menciptakan adanya siang dan malam. Kalau adanya siang berarti saat itu matahari sedang berhadapan sama wilayah tersebut. Sedangkan kalau pada malam hari berarti wilayah tersebut membelakangi sinar cahaya matahari. Nah, itu semua sudah Allah atur gitu. Adanya siang dan malam, Masya Allah. Ini terdapat di Quran surat An-Naml ayat 86 ya. Oke, next kita bahas tentang revolusi bumi. Kalau tadi rotasi perputaran bumi pada porosnya, berarti kalau revolusi bumi itu, apa ini dari gambarnya? Ya, betul ya, perputaran bumi atau gerakan bumi mengitari atau mengelilingi matahari. Berapa lama waktunya? 365 1/4 hari. Kok ada 1/4-nya ya, Miss? Nah, itu kenapa ya? Nanti akan menghasilkan apa ya? Oke, akan kita bahas. Ini akibat adanya revolusi bumi, satu, peredaran semu tahunan matahari. Jadi, pergerakan semu matahari itu seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali ke selatan setiap tahunnya. Kalau tadi rotasi, perbedaan semu harian matahari ya, yang matahari itu seakan-akan bergerak dari timur ke barat. Nah, kalau ini, maksudnya seperti ini. Ada juga kok di buku kalian bisa dilihat. Ini ada garis yang lintangnya 23,5 derajat lintang utara, dan ini adalah garis khatulistiwa ya, yang 0 derajat. Nah, pada saat tanggal 21 Maret, 21 Maret itu terbitnya matahari itu pas ada di wilayah khatulistiwa. Dan pada tanggal 21 Juni terbitnya matahari ini agak mencondong ke utara ya. 21 Juni dan 23 September dia balik lagi ke khatulistiwa. 22 September dia mulai condong terbitnya ke arah selatan. Dan 21 Maret lagi dia kembali ke khatulistiwa. Sehingga hal ini menyebabkan perubahan musim di kutub utara maupun di kutub selatan, belahan bumi utara maupun belahan bumi selatan itu berbeda. Ya, kalau di khatulistiwa kita pasti kalian udah tahu ya, kita punya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan kalau di belahan kutub utara maupun selatan dia punya 4 musim, dan dia berbeda-beda musimnya sesuai dengan ini pergerakan matahari tahunan ini ya. Apa itu? Nah, 21 Maret, ini ada kotaknya ya. 21 Maret sampai dengan 21 Juni belahan bumi utara itu dia mengalami musim semi, sebaliknya selatan dia akan mengalami musim gugur. Pada tanggal 21 Juni sampai tanggal 23 September, belahan bumi utara dia mengalami musim panas karena mataharinya pas nih berada di bagian utara ya. Sehingga belahan bumi selatan yang jauh dari matahari dia akan mengalami musim dingin. 23 September sampai dengan 22 Desember, maka belahan bumi utara akan mengalami musim gugur. Sedangkan belahan bumi selatan akan mengalami musim semi. 22 Desember sampai dengan 21 Maret, ketika matahari itu terbit dekat dengan belahan bumi selatan ya, sehingga belahan bumi selatan itu dia mengalami musim panas ya, karena mataharinya di sini, sedangkan belahan bumi utara yang jauh dari matahari mengalami musim dingin. Oke, semoga kalian bisa memahami ya, dan diingatkan ini tanggal-tanggalnya dan terbitnya matahari itu. Oke, nah ini kurang lebih kayak gini ya. Selanjutnya, gerhana bulan. Apa sih gerhana bulan itu? Gerhana bulan itu bayangan-bayangan bumi menutupi bulan ya. Jadi gerhana bulan itu ketika matahari, bumi, dan bulan itu sejajar. Ketika bayangan bumi menutupi bulan, cahaya matahari menuju bulan pada malam hari terhalang oleh bulatan si bumi ini. Pasti kalian sering lihat ya gerhana bulan, karena gerhana bulan ini lumayan sering ya terjadi dibandingkan dengan gerhana matahari. Ini ingetin ya, terjadi gerhana bulan, matahari, bumi, dan bulan sejajar dalam satu garis ya. Si bumi ini menutupi
cahaya matahari yang harusnya sampai ke bulan. Seperti ini pernah terjadi belum lama nih. Kalian mungkin pernah lihat juga 26 Mei 2021. Terus kalau gerhana ini apa nih? Ini gerhana matahari cincin ya. Nah, gerhana matahari itu berarti kebalikannya tadi. Ya, sejajar itu matahari, bulan, dan si bumi. Ini prosesnya ya. Ini ketika bulan terletak di antara tadi yang sudah dijelaskan, bulan menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari yang seharusnya menyinari bumi. Ini cukup langka terjadi ya kalau gerhana matahari itu, karena biasanya kalaupun terjadi, kemarin tuh sempat ada, nanti kasih lihat nih ada itu komiknya, tapi saat itu Indonesia udah malam hari, jadi kita nggak bisa ngeliat gerhana matahari, karena gerhana matahari itu biasanya terjadinya siang. Kalau gerhana bulan memang malam. Oke, semoga Anda paham ya. Kalian suka main Twitter nggak? Kalau kalian suka main Twitter, jangan lupa ya, download nih Info Astronomi ORG. Ini keren banget karena di situ banyak tentang info-info astronomi yang seru berupa komik kayak gini nih. Bisa kalian baca. Oke, ini juga ya salah satu contohnya. Ternyata si bumi sama si bulan itu jaraknya kelihatannya deket, tapi ternyata jauh loh jaraknya. Kurang lebih 357 kali panjang Pulau Jawa. Wah, jauh banget. Atau 380.000 kilometer. Oke, itu yang bisa Alda sampaikan. Semoga kalian dapat memahami. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa dicatat poin pentingnya. Kalau mau ditanyakan, silakan page Miss Alda ya. Sekian dari Miss Alda, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.